Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Bidamayanti dengan NIM 2301384. Di sini saya akan membahas tentang artikel hasil penelitian. Nah, di sini ada pengertiannya. Artikel hasil penelitian itu merupakan tulisan ilmiah yang menyajikan temuan, analisis, dan pembahasan dari suatu penelitian dengan mengikuti struktur serta kaidah penulisan ilmiah yang berlaku umum. Umumnya, artikel ini diterbitkan dalam jurnal ilmiah setelah melalui proses penelaahan sejawat atau peer review, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta komunitas akademik. Tujuan utamanya adalah menyampaikan hasil dan pengetahuan baru kepada kalangan ilmiah secara sistematis dan terpercaya. Nah, di sini juga ada manfaatnya. Yang pertama itu sebagai sarana penyebaran dan pertukaran informasi. Yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas dan kemajuan penelitian. Yang ketiga adalah meningkatkan reputasi akademik. Yang keempat itu adalah sebagai bahan referensi dan penelitian. Dan yang kelima itu ada mendorong inovasi dan perkembangan baru. Selanjutnya ada sebagai indikator kualitas institusi pendidik. Yang terakhir ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, di sini juga ada menurut ANA 2018 manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah penelitian adalah pertama itu dapat mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik. Selanjutnya ada dapat mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Selanjutnya ada menambah keyakinan dalam pemecahan suatu masalah. Dan juga ada meningkatkan hubungan kerjasama antar tim, pelatih dalam bertanggung jawab, dapat memberikan rekomendasi tentang kebijakan suatu program dan menambah wawasan dan pengalaman. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya. Yang pertama itu objektif. Artikel ini dapat dikembangkan dari keadaannya secara aktual. Walaupun fenomena yang menjadi fokus pembahasannya berbeda antara bidang ilmu dengan yang bidang sosiologi. Selanjutnya ada rasional dan ada kritis, berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap sesuatu yang dipersonalkan. Selanjutnya ada responsif atau menahan diri, hati-hati, tidak overclaim, jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi. Selanjutnya ada melalui bahasa yang formal dan juga sumber yang jelas. Nah, di sini juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada menentukan ide atau topik yang akan ditulis berdasarkan hasil penelitian. Yang kedua itu ada mengumpulkan bahan atau sumber tulisan termasuk literatur dan data dari penelitian. Selanjutnya ada mengembangkan perangkat tulisan atau online yang sistematis dengan menggunakan topik dan subtopik. Selanjutnya ada menulis draft artikel secara terstruktur sesuai format standar artikel penelitian yang meliputi judul, abstrak, pendahulu, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya ada menelaah dan merevisi draft untuk memastikan kejelasan, konsisten, dan menghindari kesalahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Dan yang terakhir itu ada memfinalisasi artikel untuk dikirim ke jurnal atau publikasi ilmiah tertentu dengan memperhatikan pedoman jurnal tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan. Yang pertama itu ada perencanaan. Tahap awal dari penyusunan artikel hasil penelitian. Kesadaran ilmiah meneliti dan merancang penelitian yang valid, sistematis dan relevan dengan kebutuhan akademik maupun sosial. Dan yang kedua itu ada pembahasan inti dari artikel hasil penelitian. Di sini pembahasan bukan sekadar menjelaskan apa hasilnya, tetapi mengapa dan bagaimana hasil itu terjadi. Dan yang terakhir itu menutup kesimpulan dan saran yang merangkum hasil pembahasan secara ringkas, padat, dan efektif. Nah, di sini juga ada strukturnya. Yang pertama itu ada judul, nama penulis, dan afiliasi. Yang ketiga itu ada abstrak, yang keempat ada kata kunci, kelima pendahuluan, keenam metode penelitian, yang ketujuh ada hasil penelitiannya, yang kedelapan ada pembahasan, yang kesembilan ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, di sini juga ada 3 contohnya. Mungkin saya akan ambil salah satunya saja. Nah, di sini ada artikel hasil penelitian pengembangan bahan ajar pembelajaran sastra berbasis sastra remaja untuk menunjang pendidikan karakter siswa sekolah menengah pertama.
Nah, di sini terdapat namanya dan afiliasinya. Terus juga di sini ada abstraknya, ada latar belakang. Di sini juga ada metodenya. Di sini juga ada hasil penelitian yang dibahas. Ini ada hasilnya prioritas pendidikan karakter dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan atau saran dan juga ada daftar pustakanya. Ya, kesimpulannya sama daftar pustaka. Mungkin segitu aja pemaparan presentasi saya. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya. Pertanyaannya, apakah setiap artikel hasil penelitian yang diterbitkan benar-benar menggambarkan kebenaran yang objektif berdasarkan data dan metodologinya? Ya, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Pertanyaan itu saya izin jawab. Pertanyaannya, apakah setiap artikel ilmiah diterbitkan benar-benar menggambarkan kebenaran objektif berdasarkan data dan metode ilmiahnya? Jadi jawabannya adalah tidak setiap artikel ilmiah yang diterbitkan benar-benar mencerminkan kebenaran objektif. Sebagian besar hanyalah representasi kebenaran versi tertentu yang telah difilter melalui metode, paradigma, dan kepentingan institusional. Objektivitas ilmiah sering diklaim, tetapi dalam praktiknya terikat oleh konteks sosial, ekonomi, dan kepuasan akademik. Jadi kebenaran dalam artikel ilmiah bukanlah cermin realitas, melainkan hasil dari proses sosial yang kompleks diwarnai oleh kekuasaan ideologi dan kepentingan akademik. Oleh karena itu, sikap ilmuwan sejati bukanlah menerima setiap publikasi sebagai kebenaran mutlak, melainkan terus mempertanyakan bagaimana, oleh siapa, dan untuk siapa kebenaran itu dibentuk. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Ya, mungkin saya akan tutup presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.